Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum mengikuti pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu dalam hati. Semoga apa yang kalian pelajari bisa diserap dengan baik. Untuk anak-anak di rumah, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan agar tubuh kalian sehat, terhindar dari segala penyakit, dan corona ini segera berlalu ya, karena sudah 2 tahun kita merindukan pembelajaran yang benar-benar pulih, tidak ada jarak di antara kita, gitu ya anak-anak ya. Khususnya kelas 9 untuk pembelajaran kali ini, maka kita Pak Naim akan menyampaikan materi tentang pidato persuasif. Apa itu kira-kira pidato persuasif ya anak-anak ya? Pasti kalian pernah mendengar apa itu pidato persuasif, perbedaannya dengan pidato biasa itu apa. Ketika hari Senin, kalau waktu normal sebelum corona datang, pasti kita selalu mengadakan upacara. Dan di dalam upacara pasti ada pidato dari guru-guru kalian, khususnya di SMP Plus Latansa. Setiap hari Senin yang berpidato di depan pasti berganti bergiliran menyampaikan pendapatnya, gitu ya, gagasannya untuk anak-anak melaksanakan, mengingatkan anak-anak tentang aturan kembali. Nah, itu tujuannya pidato persuasif oleh guru, yaitu untuk mengajak kalian agar melakukan apa yang digagas oleh Bapak Ibu Guru. Namanya pidato persuasif, berarti pidato yang mengajak. Bisa dengan ajakan positif maupun ajakan negatif. Maksudnya itu ajakan positif yaitu kalimat perintah. Misalkan menggunakan kata ayo atau mari. Misalkan mari kita buang sampah pada tempatnya. Kalau kalimat negatif berarti jangan buang sampah sembarangan. Melarang yang buruk gitu ya anak-anak ya. Nih pidato persuasif ya. Pidato sendiri itu menyampaikan gagasan ya ke khalayak umum. Kalau pendapatnya itu disampaikan ke 1-2 orang, namanya bukan pidato gitu ya, tapi ngerumpi gitu ya anak-anak ya. Pidato itu gagasan yang disampaikan ke khalayak umum. Persuasif itu yaitu dengan cara mengajak gitu ya anak-anak ya. Tujuan berpidato persuasif itu apa? Ya tadi meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Bagaimana? Berarti pidato persuasif itu membutuhkan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan audiensnya, gitu ya. Orang berpidato harus tahu Pak audiensnya itu siapa, sehingga bahasa yang digunakan juga harus relevan dengan
audiensnya. Kemudian sosiokultural dari audiensnya itu apa, kita ajak sesuai dengan kondisi mereka gitu ya. Misalkan di perkampungan yang rata-rata miskin, kemudian pidato persuasifnya misalkan mari kita bersedekah sebanyak-banyaknya. Nah, itu kan kurang sesuai ajakannya. Bisa isi pidatonya, mari bekerja lebih giat, mari beribadah dengan taat. Nah, itu malah lebih tepat. Jadi kita harus tahu ya, agar yang kita sampaikan itu benar-benar diterima oleh audiens, dan audiens melakukan apa yang kita gagas menjadi gagasan di pikiran kita gitu ya anak-anak ya. Kemudian cara memersuasi ya, tadi ada yang pertama etika. Jadi bahasa yang digunakan maupun sikap kita dalam menyampaikan itu harus sopan gitu ya anak-anak ya. Jangan menggunakan kata-kata yang jelek, apalagi majas sarkasme ya, itu eh, menyinggung perasaan gitu ya. Misalkan kita mau mengajak orang-orang membuang sampah pada tempatnya, kemudian pidatonya isinya marah-marah. Otak kalian itu bagaimana? Di mana? Masa sampah kok dibuang di sungai? Sungainya kan jadi tercemar, nggak bisa digunakan, kotor. Itu kan nggak sopan namanya. Ya kan anak-anak? Ya, jadi menggunakan bahasa yang sopan, yang baik. Selain bahasa apa? Sikapnya. Ya, sikap memersuasinya jangan metenteng-metenteng gitu ya. Sikapnya yang bagus. Kemudian ada kedua emosi. Tadi kontrol emosi. Ya, orang namanya memersuasi, orang mengajak kok marah-marah. Kan tidak sesuai ya, karena anak-anak ya. Harus dengan pendekatan yang bersahabat ya. Seperti kalian misalkan Pak Naim, orangnya galak, kasih masukan ke kalian, tapi dengan cara kasar. Ngono tok kok gak iso. Gitu aja kok gak bisa. Pak Naim ngenyek. Itu ya. Niatnya apa? Biar kalian bisa. Misalkan seperti itu. Tapi yang kalian terima apa? Malah marah. Ya, karena apa? Gaya bahasa Pak Naim itu jelek. Misalkan beda lagi nanti kalau Bu Iis ya, menggunakan gaya bahasa emosinya tertata. Anak-anak, kalian pasti bisa melakukannya ya, jangan minder. Apalagi kalau ngomongnya begitu sambil dengan cara yang halus pendekatannya, pasti kalian bisa menerima dan lebih termotivasi. Jadi motivasi, cara memotivasi audiens itu harus pas, jangan meledak-meledak gitu ya. Terus untuk konsep yang ketiga yaitu logika. Ya, nomor satu tadi logika. Sesuai dengan sosiokultural tadi ya, yang Pak Naim sampaikan. Wong di rumah kumuh misalkan, lingkungannya kumuh, pidatonya tidak sesuai, tidak relevan. Jangan tinggal di sini, lingkungannya itu kumuh. Mari kita pindah ke lingkungan yang lain. Itu kan tidak tepat ya anak-anak ya. Nggak ada logika.
Ya logikanya kalau lingkungan kumuh ya kita bersihkan, ya seperti itu. Jadi instruksinya itu jelas. Dan anak ya lanjut unsur pidato, ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Pembukaannya itu pembukaan yang jelas ya. Jangan terpancing dengan pidato-pidato yang umum ya. Biasanya di pendahuluan itu yang paling sering salah, dan sesuatu yang umum itu seperti eh, sudah benar padahal belum tentu ya. Kalian sebagai anak-anak generasi muda harus tahu itu benar apa salah. Coba di cross check tata bahasanya gitu ya. Misalkan di dalam pembukaan itu ada yang terhormat kepada, itu nggak boleh ya. Yang terhormat itu sudah menunjukkan orang yang akan dituju, jadi tidak perlu dikasih tanda kepada gitu ya anak-anak ya. Tambah lagi misalkan yang terhormat kepala sekolah SMP plus Latansa, itu juga kurang tepat. Sudah tahu itu kepala SMP plus Latansa, tidak perlu ditambah sekolah gitu ya. Jadi yang terhormat kepala SMP plus Latansa tanpa ada tambahan sekolahnya gitu ya anak-anak ya. Itu efektif, kalimat efektif. Kemudian ada lagi misalkan biasanya dalam pidato kan yang terhormat ya, yang terhormat, yang terhormat disebutkan banyak. Apakah itu benar? Itu juga salah anak-anak. Ya, kenapa salah? Yang namanya yang terhormat, otomatis itu satu orang. Terhormat itu kan satu orang. Berarti yang dihormati itu hanya satu. Siapa? Kepala sekolah misalkan ya. Berarti kalimat yang kedua yang saya hormati. Gitu ya anak-anak ya. Bukan yang terhormat semua. Yang terhormat satu. Kepala sekolah. Yang kedua yang saya hormati siapa, yang saya hormati siapa, yang saya cintai ya. Seharusnya seperti itu ya. Soal isi sedikit panaim bahas saja ya. Misalkan kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan ya, itu salah. Yang dipersilahkan kok waktu dan tempat, yang dipersilahkan siapa? Orangnya. Kepada Bapak Syauqi Alfain SPD. Nah, lebih sebutkan gelarnya lebih bagus. Kami persilakan. Itu, itu misalkan dalam MC itu ya, itu harus tata bahasanya yang tepat ya, isinya harus sesuai relevan. Kemudian penutup ya, penutupnya juga harus sesuai ya. Jangan lupa dalam penutup kirim maaf dan ucapan terima kasih. Jangan lupa tadi karena ini pidato persuasif, ajakannya gitu ya. Mari kita atau jauhi atau jangan melakukan apa yang seharusnya tidak boleh gitu ya anak-anak ya. Kemudian lanjut struktur isi dari pidato. Ada pernyataan posisi, ada tahap argumen, ada penguatan pernyataan posisi. Itu ya anak-anak ya. Tadi yang pertama pernyataan posisi. Saya di sini sebagai kepala sekolah SMP plus Latansa. Boleh nggak? Kurang tepat tadi ya. Saya di sini sebagai kepala SMP plus Latansa mengharapkan
anak-anakku sekalian ya. Jadi posisinya jelas. Saya pembicara itu sebagai siapa dan audiensnya itu siapa. Ya, gitu ya. Kemudian lanjut ke tahap argumen tadi. Mau menyampaikan gagasan apa si eh, yang berpidato tadi ya. Harus jelas, oh saya mau menyampaikan 3 gagasan, 3 argumen dengan cara yang bagaimana, harus tepat gitu ya anak-anak ya. Kemudian penguatan pernyataan posisi tadi ya. Saya di sini menegaskan ya, itu sebagai penguatan pernyataan posisi gitu ya anak-anak ya. Lanjut ke ciri-ciri kebiasaannya. Ada yang pertama nominalisasi perbendaan. Terus yang kedua kata ganti orang. Yang ketiga istilah teknis. Keempat sinonim dan antonim. Kelima kata emotif. Gitu ya. Yang pertama tadi apa? Pembendaan, nominalisasi. Jadi dijadikan perbendaan gitu ya. Contohnya banyak itu ya. Misalkan anak-anak ya. Kita jangan lupa menaruh sampah pada tempatnya. Ya, pertaruhan itu ya nanti akan menyebabkan itu misalkan dari kata sifat menjadi kata benda ya. Itu pengulangan itu dalam berpidato itu sering gitu ya. Yang kedua kata ganti orang ya. Misalkan tadi Pak Naim bilang nggak menggunakan kata Pak Naim lagi tapi saya. Tadi kan sudah disebutkan misalkan dalam pidato. Saya sebagai kepala sekolah ya. Sudah berarti apa? Saya itu ya kata ganti orang. Pembicara gitu ya. Kalian ya, kalian itu siapa? Berarti kata ganti jamak orang kedua gitu ya. Kemudian ada istilah teknis namanya orang berpidato menyampaikan sesuatu, biasanya juga ada datanya, ada istilah-istilah teknis yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada sinonim dan antonim, persamaan dan lawan makna kata gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ya itu kan antonim ya, ya. Misalkan lagi bapak-bapak yang saya hormati, ayah-ayahku juga ya. Kalau di SMP Plus Latansa ada istilah bapak guru, ustadz, ustadzah. Nah itu kan sinonim ya. Hanya perbedaannya kalau penyebutan guru tadi untuk mapel umum, ustadz ustadzah untuk guru khusus ngaji. Walaupun dalam bahasa Arab ustadz itu artinya juga guru gitu ya anak-anak ya. Kemudian nomor 5 itu kata emotif ya. Jadi luar biasa itu ya. Itu kata ekspresif emotif itu ya. Dalam berpidato untuk mengungkapkan apa yang idenya itu tersampaikan dengan baik oleh kalian. Itu ya anak-anak ya. Lanjut ke berlatih ya. Coba kalian berlatih menulis pidato persuasif. Kalian sebagai apa kira-kira ya? Misalkan sebagai ketua OSIS. Misalkan sebagai ketua kelas mau menghimbau teman-teman ya.
kira-kira kalian ingin menyampaikan apa, gitu ya. Bagaimana membuat pidato, kerangka karangannya dibuat terlebih dahulu. Tadi melihat strukturnya, tentukan dulu topiknya, temanya, gagasannya apa saja, argumen tadi yang ingin kalian sampaikan apa saja, disusun semua. Setelah tersusun dengan rapi, kalian kembangkan menjadi pidato. Gitu ya anak-anak ya. Nanti hasil tulisannya bisa kalian unggah di WA group gitu. Kemudian eh, kalau ada kesempatan tatap muka, coba kalian praktekkan cara berbicara berpidato yang tepat. Itu ya anak-anak ya. Kalau memang waktunya nanti belum ada, bisa kalian unggah di akun YouTube kalian. Pak Naim kasih linknya, nanti Pak Naim lihat gitu. Ya, ini terakhir Pak Naim mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran tentang pidato persuasif. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa ya, belajar itu bisa di mana saja, kapan saja. Hidup merdeka belajar. Terima kasih dari Pak Naim. Sekali lagi, jika ada salah kata, Pak Naim minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.